Hai, namaku Lisa. Aku adalah seorang gadis desa yang sangat pemalu. Semua orang bilang kalau aku bukan hanya memiliki paras yang cantik, tetapi juga memiliki prestasi yang dibilang bagus. Itu sebabnya mereka menjulukiku bunga desa di desa ini. Banyak lelaki tampan yang berusaha mendekatiku, tapi tak satu pun dari mereka yang sanggup membuat hatiku luluh. Aku memiliki seorang kakak lelaki yang bernama Guntur. Dia sangat tampan dan juga pintar. Dia begitu sangat menyayangiku. Selama ini dia juga menjagaku dengan sangat berhati-hati. Walau kadang dia juga sangat jahil, tapi kami sangat dekat. Saat ini dia sedang bekerja di luar kota. Suatu ketika libur panjang pun tiba. Aku sangat senang karena kakak tercintaku pulang. Waktu itu dia datang dengan seorang sahabatnya yang bernama Langit. Dia berasal dari luar Jawa. Kesan pertama saat melihatnya, dia seorang lelaki yang cukup tampan. Walau tak setampan lelaki yang selama ini berusaha mendekatiku. Tetapi saat ku perhatikan, ternyata dia adalah sosok yang berkarisma. Dia memiliki daya tarik tersendiri. Dia memiliki senyum yang sangat manis. Sikapnya yang lembut dan juga santun, mampu membuatku terpesona dan hatiku luluh dalam seketika. Kalau dibilang jatuh cinta sih sepertinya iya. Saat ini aku sedang jatuh cinta. Dunia serasa begitu indah. Hatiku berdetak kencang tiap kali tanpa sengaja sepasang mata kami bertatap satu sama lain. Tanpa kusadari, seiring berjalannya waktu, hubungan kami juga semakin dekat. Walau sekarang kami terpisah jarak karena dia harus kembali ke kota untuk melanjutkan pekerjaannya lagi. Dia selalu menyempatkan diri untuk selalu mengabariku. Bagai kata pepatah, pucuk dicinta, pulang pun tiba. Ternyata Bang Langit juga mencintaiku. Suatu ketika Bang Langit tiba-tiba datang ke rumahku untuk mengungkapkan perasaan cintanya kepadaku dan mengutarakan keinginannya untuk melamarku. Rasa cinta yang selama ini kupendam ternyata disambut dengan hangat oleh sang pujaan hati. Hatiku semakin berbunga-bunga. Namun, karena aku masih duduk di bangku SMA, dan aku pun juga masih memiliki impian besar untuk menggapai cita-citaku, maka aku pun meminta pada Bang Langit untuk bersabar. Bang Langit setuju, dia mendukungku. Kedua orang tuaku dan kakakku pun sangat mendukung hubunganku dengan Bang Langit. Tahun demi tahun berlalu, kini aku sudah berada di bangku kuliah semester akhir. Hubungan kami juga berjalan lancar. Pertengkaran kecil pasti ada, tapi kami masih bisa mengatasinya. Akan aku pastikan bahwa Bang Langit adalah orang terakhir yang bisa membuatku jatuh cinta sedalam ini, bahkan melebihi diriku sendiri. Bagaimanapun dia di belakangku, biarlah itu menjadi urusannya. Setidaknya, aku telah membuktikan bahwa aku tidak pernah mencari kenyamanan pada pundak orang lain. Dan aku telah membuktikan bahwa rasa yang tulus ini adalah benar adanya. Kami juga berusaha berencana untuk menyelenggarakan lamaran setelah aku wisuda. Aku sangat bahagia. Aku benar-benar sudah tak sabar menunggu hari itu tiba. Tapi
Semakin kesini, semakin ku merasa ada yang berubah dengan sikap Pang Langit. Dia makin sulit kuhubungi. Ketika ku minta untuk membalas masalah lamaran, dia seakan menghindar. Entah kenapa. Aku pun tak tahu penyebab dari itu semua. Dia makin jarang memberi kabar. Hingga pada akhirnya, dia benar-benar pergi menghilang entah kemana. Sakit sih iya. Saat ini, hati saya benar-benar sangat sakit. Kekasih pujaanku, lelaki yang sudah kuanggap menjadi pelengkap dari separuh kehidupanku, kini dia telah tega mengkhianatiku dan pergi buat selama-lamanya. Saat ini aku sadar, ketika sesuatu yang kau miliki hilang, gak ketemu, percaya saja. Kalau memang takdirnya milik kamu, mau selama apapun, mau sejauh apapun, itu pasti akan kembali ke kamu. Akan kamu temukan kembali, akan kamu miliki kembali. Namun, jika memang takdirnya sesuatu itu hanya sementara di kamu, emang takdirnya bukan milik kamu, tentu seberusaha apapun kamu jaga, tetap saja cepat atau lambat ia akan jadi milikmu. Ini hanya perihal mengikhlaskan. Namun, pasti manusia gak gampang mau menerima dengan lapang. Menerima kenyataannya, itu yang sangat susah. Kadang terima juga pada akhirnya. Karena sudah menjadi sebuah keputusan. Hanya saja hati yang ngerasain itu memang gak bisa bohong. Kalau ia gak bisa menerima dengan lapang, ya sulit bisa menerima keadaan yang gak nyenengin langsung ikhlas begitu saja. Beberapa orang memang butuh waktu untuk memberikan pemahaman pada dirinya bahwa kita gak bisa ngulang waktu yang udah terjadi. Kita hanya bisa menerima saja dan belajar dari kesalahan. Iya sih, hati gak bisa bohong dengan yang namanya kehilangan. Gak ada tuh kehilangan malah seneng. Tak apa, yakin aja bahwa sesuatu itu akan milik kamu kembali, jikapun memang takdirnya kembali. Tetap yakin bahwa ia akan tergantikan dengan yang lebih baik. Tentu, segala yang kamu ekspektasikan nyatanya lebih indah dari skenario sang pencipta. Kamu akan mengerti kalimat itu ketika kamu nemu jawabannya suatu saat nanti. Sabar saja ya. Tetap semangat.